Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Berita yang sangat menghebohkan masyarakat hari ini, Rismon Sianipar yang dulu garang berapi-api, lebih baik mati daripada harus minta maaf ke Jokowi, akan tetapi kali ini bertekuk lutut minta restoratif justice. Saya menemukan kebenaran baru atas ijazah Bapak Joko Widodo. Dengan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya, Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Jika kita melihat pernyataan Pak Jokowi ogah memberikan RJ atau restoratif justice kepada Rismon Sianipar. Akan tetapi, maaf akan diberikan, hukum tetap berjalan. Mari kita dukung langkah-langkah Pak Jokowi agar hukum ini tetap berjalan dengan baik dan tidak dipermainkan oleh pihak manapun. Sekali lagi, urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Walaupun Rismon Sianipar mengemis-ngemis minta maaf, apakah Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice atau permintaan maaf secara hukum? Sedangkan jika kita melihat statement Rismon Sianipar ini sangat menyakitkan Pak Jokowi tentunya. Apakah hal ini tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh Rismon Sianipar sebelum bertindak? Dan sebelum menuduh seseorang ijazahnya palsu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya mengemis-ngemis. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik, ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Siapa lagi? Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Sementara hidup saya sudah hampir 50 tahun. Bisa jadi hidup saya cuma berapa kalender lagi, dan saya harus mengakhiri hidup saya menjadi dilabel oleh 280 juta orang menjadi pengkhianat. Pernyataan Rismon Sianipar tidak akan pernah meminta maaf kepada Pak Jokowi dan lebih baik mati jika harus meminta maaf kepada Pak Jokowi dan tidak mau dicap pengkhianat oleh 280 juta rakyat Indonesia. Tapi kali ini terjadi. Rismon mengkhianati 280 juta rakyat Indonesia. Saudara sebangsa setanah air, saya, Rismon Hasiholan Sianipar, ingin menegaskan kembali dari klarifikasi saya yang saya sampaikan sebelumnya. Berikut 6 poin yang saya ingin sampaikan. 1. Berdasarkan hasil penelitian saya saat ini, yang merupakan kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya, saya menemukan kebenaran baru atas ijazah Bapak Joko Widodo. Dengan demikian, saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo, termasuk ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka. 2. Saya akan menyanggah dengan membuat antitesa buku Jokowi's White Paper dan buku Gibran Endgame yang menjadi tulisan saya dan menjadi tanggung jawab saya, dan berupaya keras menarik buku tersebut yang sudah terlanjur beredar. 3. Sejak awal tidak ada interest saya terhadap politik. Maka dengan ini saya melepaskan diri dari segala kontestasi politik yang sekiranya ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari detik ini dan ke depannya, sebagaimana saya merasa tereksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. 4. Polri sudah bekerja secara profesional terhadap perkara ijazah Bapak Joko Widodo.
Dan saya dengan ini menyatakan siap membantu setiap langkah Polri ke depannya untuk mengedukasi masyarakat terkait apapun yang sekiranya diperlukan dan dibutuhkan. Kelima, dari hati saya yang paling dalam, demi kejujuran dan objektivitas penelitian terhadap permasalahan tersebut, dengan ini saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Yang terakhir, yang keenam, saya menghimbau, sekali lagi saya menghimbau kepada pihak lain yang terlibat dalam permasalahan ini untuk segera membuka hati dan pikiran agar dapat mengikuti langkah yang akan saya tempuh ini. Demikian, terima kasih. Horas Merdeka! Resmond Sianipar mengatakan bahwa kepolisian sudah bekerja secara profesional dan Resmond akan membantu kinerja kepolisian. Padahal sebelumnya Resmond Sianipar mengecam keras kepolisian. Bahkan kata-kata tak pantas pun keluar dari mulut Resmond Sianipar. Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik, ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Siapa lagi? Setan si Krishnamurti, ya. Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP. Sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim, itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu, Pak Prabowo Subianto. Krishnamurti tangkap, Muhammad Nual Azhar, Brigjen tangkap. Itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas. Berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR. Biar kita bongkar ini, supaya mata Indonesia terbuka betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Saya sudah laporkan ini ke Dumas Presisi Listio Sigit Prabowo, tapi bungkam. Kenapa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi kredibilitas dari laboratorium forensik. Sungguh kita tak menyangka garangnya Resmond Sianipar beberapa bulan yang lalu. Resmond Sianipar bagaikan singa, akan tetapi kali ini berubah menjadi seperti ayam sayur. Resmond Sianipar yang dulu ogah meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan lebih baik mati jika harus meminta maaf kepada Pak Jokowi karena sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Akan tetapi kali ini kita dikejutkan dengan berita-berita atau kabar bahwa Resmond Sianipar mengajukan RG atau restoratif justice. Dan Resmond Sianipar secara terang-terangan dalam kanal YouTube-nya mengatakan meminta maaf kepada Pak Jokowi, meminta maaf kepada Gibran, dan akan membantu kinerja kepolisian dan siap membantu untuk jalannya kasus ijazah ini agar cepat selesai. Tentunya ini adalah hal yang sangat mengejutkan kita semua, ya. Sedangkan kita itu tahu semua perjuangan Resmond Sianipar bersama kawan-kawan hampir 1 tahun ini menyuarakan tentang ya ijazah, ya. Dan akhirnya Resmond Sianipar sudah ngeper duluan atau mungkin sudah kena mental duluan, dan akhirnya meminta maaf kepada Pak Jokowi, minta restoratif justice. Dan pertanyaannya, apakah Pak Jokowi akan memberikan maaf kepada Resmond Sianipar? Tapi jika kita melihat statement Pak Jokowi di beberapa video, ya, itu Pak Jokowi mengatakan akan memaafkan secara pribadi, akan tetapi proses hukum tetap berjalan. Nah, tentunya dengan pernyataan Pak Jokowi itu, mungkin saja Resmond dimaafkan secara pribadinya, akan tetapi status tersangkanya dan hukum ini tetap akan berjalan, ya, nanti sampai ke persidangan agar semuanya terbukti dan terang benderang seperti itu. Kita dukung langkah Pak Jokowi ini, memang sangat lebih baik sekali seperti itu, ya. Mungkin juga banyak yang kecewa jika Pak Jokowi memaafkan Resmond Sianipar. Walaupun itu memang hak dari Pak Jokowi atau hak prerogatif Pak Jokowi untuk memaafkan siapapun yang sudah melukai hatinya atas tuduhan-tuduhan
dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan Pak Jokowi juga berhak memaafkan Rismond Sianipar, memberikan restoratif justice dan perdamaian, itu mungkin punya hak. Kan, tapi mungkin para pendukung-pendukung Pak Jokowi juga sangat kecewa. Ya, ada beberapa pihak juga pasti ada yang kecewa kalau Pak Jokowi sampai memaafkan. Dan biarkan saja, seharusnya memang seperti dibiarkan saja, dimaafkan untuk pribadinya, tapi hukum ini tetap berjalan dengan baik agar nanti terbukti sebenarnya bagaimana ijazah Pak Jokowi ini untuk mematahkan tuduhan-tuduhan mereka. Biarlah Rismond Sianipar juga tetap berjalan kasusnya, seharusnya seperti itu. Kalau Pak Jokowi mau dinilai oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi ini tegak lurus dan sesuai apa yang dikatakan dari awal. Karena statement Pak Jokowi ini kita melihat juga itulah forum yang tepat untuk membuktikan benar dan tidaknya. Karena percuma jika kasus ini berhenti dan tidak ada pembuktian, ya nanti tetap saja ada yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Tentunya pasti ada saja orang-orang tersebut muncul dari pihak orang baru misalnya, gitu pasti ada yang muncul nantinya. Dan langkah Pak Jokowi seharusnya seperti statement tadi yang sudah kita lihat cuplikan videonya, bahwasanya Pak Jokowi tidak akan mencabut laporannya misalnya, atau Pak Jokowi ini tetap akan melanjutkan proses ini, biarlah tetap diproses secara hukum. Dan mungkin memberikan maaf secara pribadi itu sangat bagus sekali. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Dan pertanyaannya sebenarnya Rismond Sianipar ini ada apa? Tiba-tiba Rismond Sianipar mengajukan RG atau restoratif justice, dan ini tentunya sangat membuat kita semua tercengang ya, gitu ya, membuat kita tercengang dan membuat kita kaget-kaget ya. Yang dahulunya Rismond Sianipar ini membersamai kawan-kawannya, berjuang bersama, bahkan Rismond ini orang yang paling berani mengatakan sesuatu. Dan di saat perdebatan juga Rismond Sianipar ini memang sangat garang ya saat itu. Dan saat ini tiba-tiba Rismond Sianipar mengatakan atau memberikan sebuah pesan melalui kanal YouTube-nya bahwa Rismond Sianipar ini akan mengajukan restoratif justice atau RJ dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli dan ada watermarknya dan ada kesalahan-kesalahan dalam saat meneliti ya, dari sisi ilmu digitalnya, mungkin seperti itu, ilmu digital forensiknya, mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan dan akan berusaha memperbaiki. Bahkan menurut Rismond Sianipar akan mencabut pernyataan di buku yang sudah beredar, yaitu Jokowi Undercover dan Gibran Endgame ya. Itu bukan, mohon maaf, Jokowi White Paper ya, dan Gibran Endgame ya, itu katanya akan dicabut. Tentunya seperti itu yang sudah beredar, katanya akan berusaha keras untuk mencabut buku yang sudah beredar. Tapi masyarakat, tentunya kita semua tidak bodoh ya. Masyarakat semua tentunya sudah mempercayai apa yang sudah beredar tersebut, karena itu menjadi hak publik yang sudah diedarkan, dan itu memang sudah diedarkan dan sudah dibaca oleh masyarakat luas. Tentunya ini memang harus mengandung sebuah konsekuensi. Karena kenapa? Hal tersebut tidak dipikirkan terlebih dahulu matang-matang oleh Rismond Sianipar untuk membuat sebuah kesimpulan di buku yang diedarkan luas. Ini adalah sebuah konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Rismond Sianipar. Ini memang harus. Kalau memang itu ada kesalahan-kesalahan, Rismond Sianipar sudah mengakui hal tersebut. Harusnya ini ada sebuah konsekuensi agar ini menjadikan sebuah pelajaran dan rakyat tidak dimainkan, tidak dipermainkan oleh Rismond Sianipar dengan mengedarkan sebuah buku yang secara tidak ada legalitasnya, mengedarkan buku dan tiba-tiba mencabut kembali pernyataannya. Tapi masyarakat sudah terlanjur membeli, dan masyarakat sudah terlanjur membaca dan sudah terlanjur mempercayai yang dahulu tidak mempercayai hal tersebut, bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli. Itu akhirnya tergiring opininya dengan statement Rismond Sianipar, apalagi sudah membuat sebuah buku yang tentunya ini bukan main-main. Buku ini sudah diedarkan luas dan sudah dijual. Tentunya ini merugikan masyarakat juga ya.
Resmond Sianipar ini seakan-akan main-main dengan hukum, dan tentunya kita juga tidak terima jika Pak Jokowi juga memaafkan gitu ya. Biarkanlah proses hukum ini tetap berjalan sesuai jalurnya dan sesuai koridornya. Ya, kita kawal terus kasus ini agar ini menjadi sebuah pelajaran kita semua, menjadi pelajaran rakyat Indonesia, tentunya seperti itu.